Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman dan agama Islam. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabat yang setia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang ceramah di bulan Ramadan. Singkat tentang ceramah di bulan Ramadan yang sabar adalah sebuah kebahagiaan yang teramat besar bagi kita, bahwa tahun ini kita dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang suci ini. Dengan berpuasa pada bulan ini, kita memiliki kesempatan untuk mengasah kesabaran kita. Melatih kesabaran memang berat dan terkadang pahit, namun buahnya sangatlah manis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amantusna innu bisabri wassala innalaha ma'as sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa yang lebih indah, apa yang lebih manis dari kebersamaan dengan Allah? Bahkan dalam surat Al-Imran ayat 146, Allah berfirman, wallahu yahibbul sabirin, dengan Allah, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bukanlah sungguh manis jika kita dicintai oleh Allah. Arti sabar, apa sebenarnya sabar itu? Dalam bahasa Arab, secara bahasa, sabar berarti radhiya atau ridho, tajalada mengikat, tahamala bertahan, ihtamala menahan, dan dalam menghadapi suatu fithudu wa itimnaan, dalam ketenangan, dan duna syakwa tanpa mengeluh. Tidak mudah untuk sabar, namun tentunya untuk mencapai tingkat itu tidaklah mudah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'innu bisabri wassala wa inna lakabiratun illa alal kasyirin. Artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dan sabar, dan Salat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mengapa berat? Karena sebagaimana arti bahasa sendiri, dalam bersabar kita harus mampu menahan diri, bertahan dari hal-hal yang menggoda kita. Dari hal ini tampaknya menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Jenis kesabaran, jika kita berkaca dari kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah, yaitu sabar menahan amarah, melawan godaan nafsu, dan menghadapi cobaan. Sabar menahan amarah. Bentuk kesabaran yang pertama adalah sabar dalam menahan amarah. Saat Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf, menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, yang ia katakan adalah fashabrun jamil. Hal ini terekam dalam surat Yusuf ayat 189. Waja'ula kamisihi bidamin kazib qala bal solawat lakum asyafukum asmaro fasabrul jami wa hulul mus wa annu ala mata fashin tasifun. Artinya, dan mereka datang membawa baju gamis yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik buruknya. Yang buruk itu maka hanyalah bersabar itulah untuk yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Kesabaran menahan amarah juga ditunjukkan oleh Nabi Yusuf di penghujung kisah Nabi Yusuf. Saat Nabi Yusuf telah menjadi orang besar dan para saudaranya yang dahulu kini meminta maaf padanya.
Beliau tidak memarahi ataupun mencaci maki, justru beliau berkata, sebagaimana terekam di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Qala la tasriba alaikumul yakfiru lahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Dia Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cernaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Maha Penyayang di antara para penyayang. Yusuf 92. Bayangkan bukan, hanya tidak mencela, beliau bahkan mendoakan dan menghibur saudara-saudara tersebut. Luar biasa tingkat kesabaran yang beliau tunjukkan. Dan sungguh tepat momentum Ramadan ini kita gunakan untuk lebih bersabar dalam menahan amarah. Dalam kitab Sholih Muslim kita menemukan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berayat Bismillahirrahmanirrahim. Ahadukam yapma sa'ima fala yarifu wa la yaj'ala falain ruhusatamahu au fatalahu fala yaqula salima an sahiba, yang artinya jika salah seorang di antara kamu berpuasa, hendaklah dia tidak berkata-kata yang kotor ataupun melakukan perbuatan yang bodoh. Dan jika ada seorang yang mencelanya atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya hanya aku seseorang yang berpuasa, sesungguhnya aku seorang yang berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Tentu tidak mudah dan tidak ringan menahan amarah. Sabar melawan godaan nafsu yang kedua. Kita harus sabar melawan godaan hawa nafsu ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa. Ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Sikap beliau berlindung kepada Allah dan berlari menjauhi godaan itu. Dalam surat Yusuf ayat 23, Allah menceritakan kisah ini. Ayat yang berayat wa rawadat lahu litihula fi baitan nafsi wa qalakil abba wa qalat haitala qala ma'azalahi innahu rabbi ahsana wa maswai innahu lafu izman ilumun zalimun. Artinya, dan perempuan yang dia Yusuf ditinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintunya lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sungguh hanya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Sabar menghadapi cobaan. Yang ketiga, kita juga harus sabar dalam menghadapi musibah. Dalam surat Yusuf, Allah mengisahkan bagaimana sang raja bermimpi melihat-lihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai yang lainnya kering. Nabi Yusuf mentawilkan mimpi itu sebagai berikut. Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasanya, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dengan ditangkai kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit untuk menghabiskan apa yang kamu simpan. Untuk menghadapinya tahun sulit kecuali sedikit dari apa bibit yang gandum kamu simpan. Setelah itu datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur. Quran surat Yusuf 47-49. Dapat kita lihat bahwa dengan kesabaran mereka akhirnya bisa melewati cobaan berupa masa-masa yang sulit. Dan 7 tahun yang sulit itu saat dilewati dengan penuh kesabaran akhirnya membuahkan tahun yang manis. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang ceramah di bulan Ramadan. Kita harus banyak bersabar. Itulah video saya tentang baiknya sabar di bulan Ramadan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.